Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pada kesempatan kali ini akan memaparkan mengenai materi yang berjudul pengembangan bisnis daerah industri, pedesaan, dan minapolitan. Next. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Aina Tusama Salsabila, NPM 109. Yang kedua, Feni Mufidatus Safana, NPM 110. Yang ketiga yaitu Amanda Elsa Fionora Pitoyo, NPM 123. Next. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kelompok kami paparkan yang pertama yaitu jenis industri, yang kedua identifikasi industri kecil, yang ketiga keunggulan komparatif industri, yang keempat transformasi struktural di Indonesia, yang kelima pentingnya pengembangan industri pedesaan, dan yang keenam minapolitan. Langsung saja materi yang pertama yaitu jenis industri. Sebelum mengetahui apa saja jenis industri, terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan industri. Industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat dijual. Adanya industri ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mendapatkan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Next. Jenis industri yang pertama yaitu industri besar dan menengah. Industri besar merupakan industri dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih yang memiliki ciri-ciri yaitu modalnya besar, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pemimpin perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan. Industri menengah merupakan industri yang jumlah tenaga kerjanya antara 20 hingga 99 orang. Industri menengah biasanya dihasilkan dari pertumbuhan yang lamban dan stabil yang dihasilkan dari usaha kecil yang sukses. Sebagai contoh, pada industri di daerah istimewa Yogyakarta, jumlah perusahaan yang tergolong sebagai industri besar dan sedang atau IBS terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apabila dilihat dari indikator unit usaha, di mana tabelnya telah dipaparkan, pada tahun 1994 di daerah istimewa Yogyakarta hanya terdapat 266 perusahaan, yang ternyata meningkat menjadi 341 perusahaan pada tahun 1998. Next. Selanjutnya, apabila dilihat dari indikator nilai tambah, dari tahun ke tahun terdapat kenaikan nilai tambah dari 220.724.050.000 pada tahun 1994 menjadi 591.887.655 rupiah pada tahun 1998, kecuali pada tahun 1996 ke tahun 1997 mengalami penurunan. Apabila dilihat berdasarkan indikator tenaga kerja dari tahun 1994 ke tahun 1996, penyerapan tenaga kerjanya mengalami peningkatan, yaitu dari 31.695 orang menjadi 36.820 orang. Namun dari tahun 1997 ke 1998, jumlah tenaga kerja yang diserap mengalami penurunan. Next. Jenis industri yang kedua yaitu industri kecil dan rumah tangga. Industri kecil merupakan industri yang tenaga kerjanya hanya 5-19 orang. Sedangkan industri rumah tangga merupakan industri yang tenaga kerjanya hanya 1-4 orang saja. Industri kecil memiliki peranan yang besar dalam mendorong pembangunan di daerah khususnya pedesaan. Di Yogyakarta sendiri, industri kecil merupakan tulang punggung industri, di mana pada tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 1994, dari total unit usaha sebanyak 76.600 usaha, sebesar 99% diantaranya merupakan industri kecil.
yang berjumlah 76.489 usaha. Next. Materi yang kedua yaitu industri kunci. Next. Yang pertama yaitu Kabupaten Kulon Progo. Industri kuncinya adalah industri makanan, minuman, dan tembakau, kemudian industri tekstil, pakaian, dan kulit, industri kayu, bambu, rotan, rumput, dan industri barang galian bukan logam. Kemudian yang kedua yaitu Kabupaten Bantul. Industri kuncinya adalah industri makanan, minuman, dan tembakau, industri tekstil, pakaian jadi dan kulit, industri kayu, bambu, rotan, dan rumput, industri barang galian bukan logam. Kemudian yang ketiga yaitu Kabupaten Gunung Kidul. Industri kuncinya yaitu industri makanan, minuman, dan tembakau, industri kayu, bambu, rotan, rumput, dan sejenisnya, industri barang galian bukan logam, dan industri barang dari logam. Kemudian yang keempat yaitu Kabupaten Sleman. Industri kuncinya adalah industri makanan, minuman, dan tembakau, industri kayu, bambu, rotan, dan rumput, industri barang galian bukan logam, dan industri barang dari logam. Dan yang terakhir yaitu Kota Yogyakarta. Industri kuncinya yaitu industri makanan, minuman, dan tembakau, industri tekstil, pakaian jadi dan kulit, industri kayu, bambu, rotan, rumput, dan sejenisnya, industri kertas dan barang dari kertas, industri barang dari logam, dan industri pengolahan lainnya. Nah, dari hasil industri kunci di atas dapat dilihat di dalam tabel bahwa di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul memiliki industri kunci yang sama, sedangkan di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman mempunyai industri yang sama juga. Hanya Kota Yogyakarta yang berbeda industri kuncinya. Next. Berikutnya adalah industri yang memiliki keunggulan komparatif. Next. Yang pertama adalah analisis LQ. Dalam menentukan subsektor unggulan atau ekonomi basis, suatu perekonomian dapat digunakan suatu analisis yang disebut dengan analisis LQ. Nah, menurut Ben David, formula yang digunakan untuk analisis LQ adalah sebagai berikut, di mana LQ sama dengan XR dibagi RVR dibagi XN dibagi RVN, di mana XR ini merupakan nilai produksi subsektor I pada daerah kabupaten, kemudian RVR merupakan total PDRB kabupaten, kemudian XN merupakan nilai produksi subsektor I pada daerah provinsi, dan yang terakhir adalah RVN yang merupakan total PDRB provinsi. Next. Adapun kriteria dari nilai LQ yang dihasilkan adalah sebagai berikut. LQ yang lebih dari 1 berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah lebih besar dari sektor yang sama pada tingkat provinsi. Kemudian LQ kurang dari 1 berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah lebih kecil dari sektor yang sama pada tingkat provinsi. Dan LQ sama dengan 1 berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah sama dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi. Next. Materi selanjutnya adalah transformasi struktural di Indonesia. Next. Transformasi struktural di Indonesia merupakan dampak dari industrialisasi. Pola pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara sektoral sejalan dengan kecenderungan transformasi struktural di berbagai negara, di mana terjadi penurunan kontribusi sektor primer, yaitu sektor pertanian, dan peningkatan kontribusi sektor sekunder dan tersier. Hal tersebut dapat dibuktikan pada data berikut. Tabel di bawah ini merupakan data distribusi PDB menurut World Bank pada tahun 1994. Nah, dari data tersebut dapat diketahui bahwa
Pada tahun 1965, sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap PDB. Sedangkan pada tahun 1992, sektor industri telah menggeser peranan sektor pertanian dalam pembangunan. Next. Kendati demikian, transformasi ekonomi tidak selalu berjalan dengan transformasi sosial. Meskipun sumbangsihnya terhadap PDB menurun sangat drastis, penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih tergolong banyak. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika perekonomian di Indonesia dikatakan masih bersifat agraris karena sebagian besar penduduknya yang masih menggantungkan diri pada sektor pertanian. Next. Baik, selanjutnya subbab yang kelima yaitu pentingnya pengembangan industri perdesaan. Bagi negara yang peran sektor pertaniannya masih besar, gagasan untuk menggiatkan sektor pertanian melalui kekuatan dan keterkaitannya dengan sektor lain ini menarik untuk diamati. Di mana yang pertama yaitu pemikiran Miller dan Lee ini dikenal luas karena model rural-led strategy of growth atau strategi pertumbuhan yang berorientasi ke pedesaan. Yang kedua ada pemikiran Johnston dan Kilby ini di mana mengembangkan konsep agricultural and structural transformation model atau model transformasi pertanian dan struktural. Dan selanjutnya ada King dan Birley yang menemukan bahwa keterkaitan industri dengan sektor pertanian ini amat kuat apabila sektor industri mempunyai keterkaitan ke belakang yang tinggi. Nah, selain itu, Adelman ini menekankan pentingnya agricultural demand-led industrialization atau ADLI, di mana inti dari strategi ADLI ini adalah mengalihkan porsi investasi yang lebih besar ke sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan berfokus pada produksi pangan daripada tanaman ekspor, serta lebih menekankan pada pertanian skala kecil dan menengah daripada pertanian skala besar. Nah, adapun pemerintah Indonesia sendiri ini mengadopsi pendekatan pembangunan pedesaan untuk mengurangi jumlah penduduk pedesaan yang bermigrasi ke perkotaan. Nah, dengan semakin besarnya peran industri, khususnya industri kecil atau perdesaan dalam struktur perekonomian nasional, kajian tentang pengembangan pola industri perdesaan melalui koperasi dan usaha kecil ini tampaknya semakin dibutuhkan. Nah, industri pedesaan Indonesia sendiri ini tuh merupakan industri padat karya dan sekaligus merupakan resource-based industry. Nah, dengan pentingnya industri perdesaan di Indonesia, ini akan sangat berarti jika melakukan upaya untuk mengembangkan industri ini melalui usaha kecil dan koperasi. Nah, secara lebih spesifik, ada industri dan industri perdesaan, di mana yang dimaksud dengan industri dalam konteks mikro dan organisasi adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang relatif serupa atau mempunyai sifat pertukaran yang erat. Nah, adapun industri perdesaan ini adalah industri kecil dengan basis sumber daya di pedesaan yang meliputi agroindustri dan aneka industri. Nah, para ekonom ini cenderung mendefinisikan industri pedesaan secara sempit pada industri yang berskala kecil dan rumah tangga atau IKRT. Nah, dapat dikatakan bahwa industri pedesaan ini merupakan bentuk peralihan dari industri yang bersifat artisan menjadi industri modern. Di Indonesia sendiri, industri pedesaan lebih sering dipahami sebagai sarana pembangunan pedesaan daripada sebagai bagian dari pembangunan industri modern. Nah, laporan Bank Dunia dengan judul Industrial Policy Shifting into High Gear ini menyimpulkan beberapa permasalahan struktural pada industri Indonesia. Nah, ada 6 permasalahan. Yang pertama yaitu tingginya tingkat konsentrasi
dalam perekonomian dan banyaknya monopoli, baik yang terselubung maupun terang-terangan pada pasar yang diproteksi. Yang kedua, yaitu dominasi kelompok bisnis pemburu rente. Ini ternyata belum memanfaatkan keunggulan mereka dalam skala produksi dan kekuatan finansial untuk bersaing di pasar global. Yang ketiga, yaitu lemahnya hubungan intra-industri, sebagaimana ditunjukkan oleh minimnya perusahaan yang bersifat spesialis yang mampu menghubungkan klien bisnisnya yang berjumlah besar secara efisien. Yang keempat, yaitu struktur industri Indonesia ini masih terbukti dangkal, dengan minimnya sektor industri menengah. Yang kelima, yaitu masih kakunya BUMN sebagai pemasok input maupun sebagai pendorong kemajuan teknologi. Dan yang terakhir yaitu investor asing masih cenderung pada orientasi pasar domestik dan sasaran usahanya sebagian besar masih pada pasar yang diproteksi. Selanjutnya ada usaha kecil, di mana ada setidaknya 3 definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia, yaitu yang pertama, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, di mana usaha kecil ini merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 1 miliar dan memiliki kekayaan bersih yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak sebesar 200 juta. Dan yang kedua yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana usaha kecil ini didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, serta memenuhi kriteria yaitu kekayaan bersih 50 juta sampai 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan 300 juta sampai 2, miliar. Nah, selain itu, usaha kecil ini dibedakan juga pengertiannya sebagai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, di mana usaha mikro ini merupakan sebuah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perseorangan, di mana asetnya paling banyak sebesar 50 juta dengan omset per tahunnya paling banyak 300 juta. Yang kedua, yaitu usaha kecil, di mana usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, di mana asetnya lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah dengan omset per tahun lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2, miliar. Dan yang ketiga yaitu usaha menengah, di mana merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan aset lebih dari 500 juta sampai dengan paling banyak 10 miliar. Dengan omset per tahun lebih dari 2, miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar. Dan yang ketiga yaitu menurut kategori Biro Pusat Statistik, nah usaha kecil ini identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS sendiri mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu yang pertama, industri rumah tangga dengan pekerja 1 sampai 4 orang, yang kedua yaitu industri kecil dengan pekerja 5 sampai 19 orang, yang ketiga yaitu industri menengah dengan pekerja 20 sampai 99 orang, dan yang keempat yaitu industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih. Nah, meskipun terdapat berbagai definisi tentang usaha kecil, namun usaha kecil ini memiliki karakteristik yang hampir seragam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pembagian tugas yang jelas antara manajemen dan operasi. Nah, sebagian besar industri kecil ini dikelola oleh perorangan yang juga merangkap sebagai pemilik dan pengelola perusahaan serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekat.
Dan yang kedua yaitu usaha kecil memiliki sedikit akses terhadap lembaga kredit formal, sehingga mereka sering mengandalkan dana mereka sendiri atau sumber lain, seperti keluarga, kerabat, perantara, atau bahkan rentenir untuk membiayai bisnisnya. Yang ketiga yaitu sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. Dan yang keempat yaitu dilihat dari kelompok industri. Hampir sepertiga dari industri kecil ini bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman dan tembakau, diikuti kelompok industri barang galian bukan logam, industri tekstil, dan industri kayu, bambu, rotan, rumput, dan sejenisnya, termasuk perabotan rumah tangga yang masing-masing berkisar antara 21% hingga 22% dari seluruh industri kecil yang ada. Sedangkan yang bergerak pada kelompok usaha industri kertas dan kimia ini relatif masih sangat sedikit sekali, yaitu kurang dari 1%. Selanjutnya, yaitu Minapolitan. Nah, Minapolitan ini berasal dari kata mina, yang berarti ikan, dan politan, yang berarti polis atau kota, sehingga dapat dipahami secara bebas sebagai kota perikanan. Nah, pembangunan Minapolitan ini merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis wilayah dengan pendekatan sistem dan manajemen kawasan yang menggunakan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi. Nah, adapun kawasan Minapolitan ini adalah kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra produksi dan perdagangan barang kelautan dan perikanan, jasa, serta kegiatan terkait lainnya. Nah, pengembangan konsep ini itu bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan melalui metode dan sistem pengelolaan kawasan yang berkembang pesat seperti kota. Nah, suatu kawasan dapat ditetapkan dan dikembangkan sebagai kawasan Minapolitan dengan beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan Renstra Rencana Tata Ruang Wilayah dan atau Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kabupaten atau Kota, serta Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi. Yang ketiga, letak geografis yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan. Yang keempat yaitu terdapat unit produksi, pengolahan dan atau pemasaran dan jaringan usaha yang aktif berproduksi, mengolah dan atau memasarkan yang terkonsentrasi di suatu lokasi dan mempunyai mata rantai produksi pengolahan dan atau pemasaran yang saling terkait. Yang kelima yaitu tersedianya fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana dan prasarana produksi, pengolahan dan atau pemasaran, keberadaan lembaga-lembaga usaha dan fasilitas penyuluhan serta pelatihan. Nah, Minapolitan ini itu adalah proses yang dinamis siklis yang melibatkan peran berbagai sektor secara terpadu untuk mewujudkan kota kecil secara mandiri dari sektor perikanan berkelanjutan sebagai sektor penggerak ekonomi. Oleh karena itu, program Minapolitan ini harus selalu dievaluasi secara berkala melalui monitoring untuk mengukur berhasil atau tidaknya program tersebut. Nah, hasil monitoring ini akan menjadi informasi dasar bagi pengelola untuk memperbaiki atau memperbarui program di masa mendatang. Nah, melalui pendekatan kawasan dan sentra produksi ini, diharapkan pembinaan unit produksi dan usaha dapat lebih fokus dan tepat sasaran. Meskipun demikian, pembinaan unit produksi di luar kawasan tetap harus berjalan seperti sekarang, namun sesuai dengan konsep Minapolitan, di mana pembinaan unit produksi di masa depan dapat diarahkan dengan menggunakan prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi tinggi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih.